Halo semuanya teman-teman sekalian, balik lagi di El Kasus dengan aku Bielsa, masyarakat Indonesia, sipil dan semua masyarakat. Ya itu lupa aku nggak sebutin ya. Hari ini kita akan bahas topik yang benar-benar besar dalam sejarah Indonesia, ekonomi Indonesia ya. Untuk pertama kalinya sejak berdiri Kementerian BUMN resmi dibubarkan. Ini aku baca di berita, kalian bisa baca di deskripsi. Ya, kalian nggak salah dengar, DPR baru saja mengesahkan undang-undang baru yang menghapus Kementerian BUMN lalu menggantinya dengan lembaga baru bernama Badan Pengelola BUMN atau BPBUMN lah. Tapi kok sama gitu kan ya, sama-sama BUMN ya. Ini di sini nih makanya ada video ini, kalian bisa nonton sampai habis lah ya. Jadi banyak orang itu bertanya-tanya gitu, apa sih maksudnya kok kementerian bisa dihapus, terus bedanya apa dengan BPBUMN gitu? Apakah ini tuh langkah maju atau justru mundur? Sama-sama BUMN gitu kan pasti ya sama aja. No, kalian harus jelas, kalian harus dengerin ini dulu gitu kan ya. Dan di video ini kita akan bedah secara detailnya ya, dari mulai latar belakang, alasan perubahan dan juga respon pemerintah, dampaknya ke pegawai-pegawai gitu ya, sampai ke pro kontra yang muncul. Jadi kita nggak asik kalau misalkan bicarain tentang positifnya aja, kita harus adil, netral di tengah-tengah juga negatifnya gitu ya. Ya, mungkin gak usah basa-basa lagi, mari kita bahas beritanya. Jadi mungkin kita mulai dari hal mendasar dulu. Kementerian BUMN itu adalah lembaga pemerintah yang selama ini bertanggung jawab mengelola lebih dari 100 perusahaan milik negara. Mulai dari perusahaan raksasa energi seperti Pertamina, PLN, bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, sampai Telkom, Garuda, Krakatau Steel dan banyak-banyak lainnya lah. Kalian sebutin aja di kolom komentar gitu. Karena terlalu banyak. Nggak mungkin aku 100 lebih tak sebutin di sini. Goblok banget aku. Dan tugas Kementerian BUMN itu jelas banget, yaitu memastikan BUMN sehat, memberi keuntungan dan juga menyumbang dividen ke negara gitu ya. Kalau misalkan lihat data kontribusi BUMN ke negara itu memang luar biasa ya. Bayangkan aja di tahun 2023 dividen BUMN itu mencapai 80,6 T ke kas negara. Gede banget ya bre, sumpah itu gede banget bre. Ya artinya mungkin BUMN itu ibarat mesin pencetak uang negara di luar pajak gitu ya. Tapi ada masalah klasik yang memang kita nggak bisa lepaskan dari ini semua. Ya mungkin karena berbentuk kementerian, pengelola BUMN itu kerap bercampur dengan politik. Dan Menteri BUMN itu bukan sekedar manajer bisnis, tapi juga pejabat politik yang mungkin ikut rapat kabinet. Ya kalau misalkan kita berpikir ini apa sih akibatnya, maksudnya apa sih ya, makanya itu kalian dengerin ini sampai habis biar ngerti maksudnya. Ya kalau misalkan seperti itu, akibatnya ya banyak keputusan bisnis BUMN yang akhirnya ditarik ke arah kepentingan politik jangka pendek. Kalau misalkan kita lihat kritik lainnya ya, mungkin kementerian itu dianggap punya peran ganda, yaitu sebagai regulator sekaligus operator, anjay. Ya bayangin aja lah, satu pihak yang bikin aturan, tapi dia juga yang main di lapangan gitu ya. Ya ibarat jadi wasit sekaligus jadi pemain gitu lah intinya. Garing. Tapi dari sinilah ya muncul gagasan bagaimana kalau misalkan fungsi kementerian itu diganti jadi lembaga khusus yang murni fokus mengelola aset negara tanpa beban politik. Ini menurutku agak seru, right? Makanya kalian harus dengerin ini sampai habis gitu. Karena kalau misalnya nggak dengerin ini, minimal kalian ngerti lah. Memang nggak harus tahu paham semuanya. Kita minimal ngerti dulu biar kita tuh nggak gampang ngejudge pemerintah. Jadi ya, gagasan itu akhirnya diwujudkan DPR dengan mengesahkan undang-undang terbaru pada awal Oktober 2025. Intinya, Kementerian BUMN itu dihapus, diganti dengan BPBUMN. Perbedaan besarnya itu langsung kelihatan. Kalau misalkan dulu dipimpin oleh Menteri BUMN yang duduk di kabinet, sekarang BUMN itu dipimpin oleh Kepala BPBUMN, seorang pejabat profesional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi BPBUMN itu bukan lagi kementerian, dia itu berubah status menjadi lembaga non kementerian. Ya mungkin strukturnya mirip dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau mungkin Lembaga Pengelola Investasi atau INA gitu ya. Terus pertanyaannya, pegawai yang selama ini ASN Kementerian BUMN itu gimana gitu ya? Ya mereka itu tidak dipecat,
Ingat, tidak dipecat tapi dialihkan menjadi pegawai BP BUMN. Meski begitu ya, tentu akan ada penyesuaian posisi dan juga restrukturisasi organisasi. Anjay, bahasa nih ya. Nah, perubahan ini tuh bukan hanya soal nama aja gitu, tapi juga soal paradigma. Kalau misalkan dulu Kementerian BUMN itu dianggap sebagai regulator dan pemilik, sekarang BP BUMN juga lebih diarahkan sebagai aset manager, yang mana tugasnya adalah mengelola portofolio BUMN supaya nilainya itu maksimal. Ini menurutku langkah pemerintah yang cukup efektif gitu ya. Tapi kalian harus dengar dampak negatifnya juga. Kita nggak bisa lihat sisi positifnya aja. Terus kira-kira bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri gitu ya? Jadi pihak istana itu menyebut bahwa langkah ini tuh sebagai bagian dari upaya besar reformasi atau tata kelola BUMN. Bahkan presiden itu ingin bahwa BUMN itu bisa dikelola seperti perusahaan global yang efisien, kompetitif, dan tidak terlalu terikat dengan dinamika politik. Pak Prabowo lagi-lagi gebrakannya memang benar-benar keren banget gitu ya, karena mungkin beliau sudah melihat gimana sebelumnya BUMN gitu ya. Ya masa pemasukannya banyak tapi nggak ada sama ya gitulah ya. BP BUMN itu digadang-gadang akan meniru model seperti Temasek Holdings di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia. Keduanya itu adalah lembaga pengelola aset negara yang terbukti sukses melipat gandakan nilai investasinya. Dan selain itu, hilangnya posisi Menteri BUMN itu disebut bisa mengurangi tarik-menarik politik dalam pengelolaan perusahaan negara. Jadi bisa dibilang mungkin tidak ada lagi kursi menteri yang biasanya punya bobot politik besar di dalam sana. Wah, ini sih bener-bener keren banget dan kayaknya Indonesia ya, semoga kedepannya Indonesia maju ya. Kita doakan yang baik-baik aja. Odo cucun terus nih pemerintah gitu ya. Ya mungkin sebagai gantinya, jadi kepala BP BUMN itu dipilih dengan logika profesionalisme, bukan politik. Namun, ada juga yang mempertanyakan, kalau misalkan kepala BP BUMN itu langsung bertanggung jawab ke presiden, apakah DPR bisa tetap mengawasi dengan kuat? Jangan-jangan ini tuh malah bikin kekuasaan terlalu terkonsentrasi di presiden. Nah, ini mungkin jawaban yang perlu kalian telaah lah. Jangan langsung dimakan mentah-mentah gitu ya. Lagi-lagi orang Indonesia tuh kalau misalkan kita harus sadar bahwa orang Indonesia kadang-kadang kalau misalkan dia judul thumbnail yang clickbait, mereka tuh langsung tertarik. Padahal isinya nggak sesuai dengan itu. Namanya juga menarik penonton gitu kan ya, sama kayak aku gini lah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dampak positifnya ya, profesionalisasi gitu. Jadi BUMN itu akan lebih fokus pada kinerja dan juga laba, bukan kepentingan politik. Yang kedua mungkin ada efisiensi lah. Jadi ini tuh mirip dengan pengelolaan portofolio investasi. Jadi aset negara itu bisa lebih optimal. Dan yang ketiga ada kepastian bisnis. Jadi bisa dibilang investor dan mitra internasional itu bisa lebih percaya kalau misalkan BUMN itu tidak terlalu ditarik ke ranah politik. Dan yang terakhir adalah mengurangi konflik kepentingan. Jadi ya regulator dan operator itu dipisahkan biar lebih jelas, ininya gitu. Dan nggak adil kalau misalkan positifnya aja. Kalau misalkan dilihat dari dampak negatifnya, yang pertama adalah transisinya itu rumit. Jadi ribuan ASN itu harus menyesuaikan status dan bisa timbul resistensi. Atau mungkin kedua, koordinasi antar kementerian. Jadi tanpa menteri BUMN di kabinet, suara BUMN itu dalam sidang kabinet itu bisa hilang. Itu bisa jadi ya. Yang ketiga, resiko oligarki. Jadi kalau misalkan kepala BP BUMN dekat dengan kelompok tertentu, lembaga ini tuh mungkin bisa jadi lahan monopoli baru. Ingat, bisa jadi. Yang terakhir, pengawasan publik. DPR dan masyarakat mungkin lebih sulit mengontrol keputusan strategis dari BP BUMN. Tapi kita percayakan dulu ke pemerintah ya, kita kasih waktu aja gimana ke depannya. Kalau misalkan salah ya nanti kita kritik aja gitulah. Dan pertanyaan besarnya muncul. Apakah kita sebagai masyarakat akan langsung merasakan dampaknya? Jawabannya mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Kalau misalkan BP BUMN berhasil ya mungkin BUMN makin sehat, untungnya meningkat, dividen ke negara itu lebih besar. Dampaknya APBN-nya itu lebih kuat, subsidi energi dan juga infrastrukturnya itu lebih stabil. Tapi kalau misalkan gagal, BUMN itu bisa jadi ajang bisnis segelintir elit besar gitu ya. Utangnya makin numpuk dan akhirnya rakyat yang menanggung bebannya. Tapi kita nggak bisa langsung
menilai bahwa ini salah lah, ini ya gak usah pakai BUMN, enggak Rek. Kita harus ngasih waktu ke pemerintah untuk memperbaiki itu semuanya karena kita tahu bahwa Indonesia itu luas. Ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama, apakah perubahan ini tuh benar-benar demi profesionalisme atau mungkin ada agenda politik tersembunyi? Dan mungkin bagaimana mekanisme pengawasan publik atas BPBUMN di masa depan? Apakah ini langkah menuju termasuk versi Indonesia atau bahkan justru menciptakan masalah baru? Nah, itu bisa kalian jawab di kolom komentar. Jadi silakan kalian jawab aja di kolom komentar, terserah kalian, bebas lah karep-karepmu katanya komentar apa aja gitu ya. Ya mungkin itu ya ulasan panjang tentang perubahan besar dari kita semua dari Kementerian BUMN menjadi BPBUMN. Alhamdulillah, maaf Rek. Sebuah langkah yang bisa jadi momentum emas untuk memperbaiki pengelolaan aset negara. Tapi juga penuh resiko kalau misalkan tidak dikelola dengan transparan. Sekarang pertanyaannya buat kita semua atau buat kalian mungkin ya. Apakah kalian percaya bahwa BPBUMN itu akan membawa BUMN lebih maju? Atau mungkin justru sebaliknya, khawatir bahwa ini akan jadi cara baru mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini aku akan mengajak kalian diskusi dan opini. Terserahlah beropini. Yang penting harus ada datanya gitu. Jangan sekarang PDW. Nah, opini-opini nggak jelas gitu. Tiba-tiba Pak Anies lah apalah. Itu komentar-komentar terbodoh gitu ya. Kenapa kalian itu harus memadukan? Aku nggak tahu ya, di TikTok di mana-mana itu ada Termol lah, Srimul lah, Anies lah ditangkap dan lain. Aduh. Itu aku lihat profilnya kadang-kadang juga bocil gitu. Agak aneh memang. Ya udahlah, Indonesia itu udah sekarang jadi satu gitu. Presidennya udah Pak Prabowo gitu. Bapak Anies ya mungkin beliau punya agenda lain di tahun-tahun mendatang ya. Kita nggak tahu. Kita doakan aja yang terbaik buat Indonesia. Kita kasih waktu sedikit untuk Pak Prabowo biar mengatur semuanya. Ya kalian bisa bayangkan aja lah, korupsi sampah itu sekarang ditangkepin semua ya. Alhamdulillah, kita doakan aja ke depannya lebih baik. Dan terima kasih udah nonton kasus karena aku udah capek ngomongnya dari tadi, seri tenggorokanku. Dan kalian fokus ke sini. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Bye bye.